Selamat pagi Bu Okta dan teman-teman. Kami hari ini akan membuat video tugas sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 1960 hingga 2017. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Neo, absen 19. Saya Yuda, absen 17. Saya Aurel, absen 18. Saya Uceri, absen 15. Saya Maperik, absen 20. Baik, peristiwa yang pertama yaitu G30 SPKI atau singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa ini terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia. Gerakan ini melibatkan pembunuhan perwira militer tinggi di Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam upaya percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota PKI. Peristiwa yang kedua yaitu Operasi Trisula. Operasi Trisula terjadi di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar bagian selatan pada tanggal 1 Juni 1968. Peristiwa ini melibatkan pemerintah Indonesia dan TNI dalam upaya menumpas sisa-sisa kekuatan PKI di Blitar Selatan, Jawa Timur. Baik, yang kedua adalah peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk terjadi pada 12 September tahun 1984 di Jakarta Utara. Berawal dari ketegangan antara warga muslim dengan aparat keamanan terkait kebijakan Orde Baru yang dianggap menekan kebebasan agama. Demonstrasi yang dipimpin oleh tokoh agama setempat berubah menjadi bentrokan dan penembakan massal oleh ABRI, menewaskan banyak orang dan menunjukkan respon politik terhadap umat Islam saat itu. Selanjutnya adalah invasi Timur Timur. Invasi Timur Timur ini terjadi pada tanggal 7 Desember 1975 di wilayah Timur Timur. Pemerintah melakukan aksi ini melalui TNI atau ABRI di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Operasi yang bernama Operasi Siroja ini dilakukan untuk mencegah pengaruh komunis di Timur Timur dan menjaga stabilitas di Timur Timur. Yang pertama, peristiwa Malari. Peristiwa Malari terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1974 di Jakarta. Mahasiswa dan sekelompok masyarakat melakukan demonstrasi menolak dominasi modal asing saat berkunjung PM Jepang Kakuchi Taraka. Selanjutnya adalah masa reformasi tahun 1998. Masa ini berlangsung di Jakarta dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Puncaknya terjadi pada Mei 1998, terutama antara 12 sampai 21 Mei 1998. Peristiwa ini melibatkan mahasiswa, rakyat sipil, dan ABRI atau TNI dengan sorotan utama adalah tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa. Tekanan besar dari demonstrasi dan kerusuhan akhirnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya Orde Baru. Selanjutnya ada kerusuhan Mei 1998, merupakan rangkaian peristiwa kelam pada akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Berawal dari penembakan mahasiswa Trisakti oleh aparat keamanan pada saat aksi demonstrasi. Kejadian tersebut memicu kemarahan rakyat dan meluas menjadi kerusuhan besar di Jakarta serta beberapa kota lainnya. Kerusuhan melibatkan penembakan, penjarahan, pembakaran dengan kekerasan. Selanjutnya adalah konflik antara Maluku dan Ambon. Kerusuhan bernuansa sara yang pecah di Ambon pada Januari 1999 dipicu bentrokan kecil antara warga Muslim dan Kristen, lalu meluas ke daerah Maluku dan Maluku Utara. Konflik ini melibatkan warga sipil dari kedua agama, kelompok milisi, aparat keamanan, serta para provokator. Akibatnya lebih dari 5.000 orang meninggal, ribuan rumah serta tempat ibadah hancur. Peristiwa bom Bali pertama terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Peristiwa ini terjadi di kawasan wisata Kuta Bali, tepatnya pada Pedis Pub dan Sari Club, serta juga di Konsulat Jenderal AS di Denpasar. Peristiwa ini menyebabkan 202 orang meninggalkan dunia, dengan 200 orang lebih terluka parah. Pelaku utama atau penyebab dari peristiwa ini adalah jaringan teroris Jemaah Islamiyah yang berkaitan dengan Al-Qaeda, dengan pelaku-pelaku seperti Amrosi, Mukslah, Imam Samudra, dan Ali Imran.
Aksi Bela Islam 212 adalah demonstrasi damai yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 di Monas, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan sebagai pertanda protes terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Sahaja yang juga bisa dikenal sebagai Ahok, yang dianggap telah menistakan agama. Peristiwa ini menyangkutkan ratusan ribu sampai jutaan orang-orang dari berbagai daerah, dengan salah satu tokoh utamanya yaitu Habib Rizik Syihab. Proses ini akhirnya berujung kepada proses hukum yang dimana Ahok telah divonis bersalah pada Mei tahun 2017. Sekian dari video kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima Terima kasih. kasih.